Halo Teknolovers, kemenangan Maroko atas Portugal dan masuk ke babak semifinal Piala Dunia 2022 pada Sabtu 10 Desember disambut gembira. Termasuk oleh warga Palestina di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan bahwa perayaan pecah di jalur Gaza setelah kemenangan Maroko. Rakyat Palestina sangat senang dengan kemenangan ini karena Maroko selalu mengibarkan bendera Palestina. Tidak ada yang menyangka kalau Maroko sampai melaju ke babak semifinal. Jalur langit memang luar biasa ya. Tapi by the way nih, apakah kehebatan Maroko di lapangan hijau setara dengan kehebatan militernya? Coba kita lihat seberapa hebat Maroko jika dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia berikut ini. Kalau dilihat dari situs Global Firepower atau GFP yang setiap tahunnya menyajikan data kekuatan militer sejumlah negara, tahun ini Indonesia berada di peringkat ke-15 dunia dari 142 negara yang terdaftar dalam GFP dengan indeks kekuatan 0,2251. Sementara Maroko sangat jauh di bawah Indonesia, yakni urutan ke-56 dari 142 negara yang masuk dalam catatan GFP dengan indeks kekuatan 0,8573. Dari peringkat tersebut, tentu saja bisa kita asumsikan bahwa jumlah tentara Indonesia lebih banyak dari Maroko. Ya, nyatanya memang Indonesia memiliki lebih banyak tentara, yakni 1.080.000 personil, dengan 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliternya. Sementara Maroko hanya memiliki total jumlah tentaranya sebanyak 325.000 personil, dengan 200.000 personil aktif, 100.000 personil cadangannya, dan 25.000 paramiliternya. Sepertinya jumlah penduduk juga jadi salah satu faktor mengapa jumlah tentara suatu negara juga sedikit. Di mana jumlah penduduk Indonesia bahkan lebih banyak 3 kali lipat daripada Maroko. Indonesia memiliki jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, yakni 276,4 juta jiwa. Sementara Maroko hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 37,34 juta jiwa. Jauh bukan? Tapi untuk kalian, para pendukung Maroko jangan dulu berkecil hati. Mari kita lihat jumlah alutsistanya. Kekuatan darat. Tank Indonesia 314 unit, sementara Maroko 3.335 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.444 unit, sementara Maroko 3.500 unit. Artileri gerak Indonesia 153 unit, sementara Maroko 517 unit. Artileri derek Indonesia 413 unit, sementara Maroko 211 unit. Proyektor roket Indonesia 63 unit, sementara Maroko 144 unit. Nah, kalian lihat kan, meskipun jumlah personil militer kalah, tapi jumlah alutsista belum tentu. Jumlah alutsista darat Maroko lebih banyak daripada Indonesia, yakni 7.707 unit, dan Indonesia hanya memiliki 1.422 unit armada tempur daratnya. Jauh ya? Dari kekuatan darat kita ke sektor laut. Frigates, Maroko 6 unit dan Indonesia 7 unit. Kapal korvet, Maroko 1 unit dan Indonesia 24 unit. Kapal selam Maroko tidak ada dan Indonesia 4 unit. Kapal patroli Maroko 22 unit dan Indonesia 181 unit. Kapal perang ranjau Maroko tidak ada dan Indonesia 11 unit. Kapal induk Maroko tidak ada dan Indonesia tidak ada. Kapal perusak Maroko tidak ada dan Indonesia tidak ada. Wah, nampaknya sama-sama memiliki sedikit armada tempur lautnya ya. Meski begitu, nyatanya kali ini Indonesia masih lebih unggul daripada Maroko dengan 227 unit armada tempurnya. Sementara Maroko hanya memiliki 40 unit armada tempur lautnya. Ya, kita patut berbangga lah ya. Next, kita ke sektor udara. Pesawat tempur Indonesia 41 unit, sedangkan Maroko 83 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 23 unit, sedangkan Maroko tidak ada. Transport militer Indonesia 66 unit, sedangkan Maroko 29 unit. Pesawat misi khusus Indonesia 17 unit, sedangkan Maroko 4 unit. Helikopter militer Indonesia 172 unit, sedangkan Maroko 64 unit. Helikopter serang Indonesia 15 unit, sedangkan Maroko tidak ada.
Pesawat pelatih, Indonesia 126 unit, sedangkan Maroko 67 unit. Dari sektor udaranya, Indonesia kembali unggul dengan 460 unit alutsista udaranya. Sedangkan Maroko hanya memiliki 247 unit alutsista udaranya. Tapi untuk kalian tim Maroko, meski orang Indonesia, jangan dulu kecewa. Karena selain armada tempurnya, masih ada faktor lain yang bisa dijadikan ukuran kekuatan militer suatu negara. Salah satunya adalah besaran anggaran yang digelontorkan negara untuk militernya. Jadi, laman JFP, pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran untuk pos militer adalah sebesar 9 miliar 300 juta dolar. Sedangkan pemerintah Maroko hanya mengeluarkan dana untuk pos militernya sebesar 5 miliar 438 juta 823.613 miliar dolar. Dari anggaran militernya, sebenarnya sudah kita dapatkan jawabannya mengapa armada tempur Indonesia lebih banyak daripada Maroko, atau sebaliknya, mengapa armada tempur Maroko lebih sedikit daripada Indonesia ya? Wong hanya segitu anggarannya? Selain anggaran yang dikeluarkan negara untuk pertahanan, logistik juga cukup mempengaruhi kekuatan militer loh, Teknolovers. Mari kita lihat. Angkatan Kerja, Indonesia 129.366.000 jiwa, sementara Maroko 10.399.000 jiwa. Kapal sipil, Indonesia 10.427 unit, sementara Maroko 93 unit. Pelabuhan dan terminal utama, Indonesia 16 unit, sementara Maroko 7 unit. Cakupan jalan raya, Indonesia 496.607 km, sementara Maroko 57.300 km. Rel kereta api, Indonesia 8.159 km persegi, sementara Maroko 2.067 km persegi. Bandara, Indonesia 673 unit, sementara Maroko 62 unit. Lagi-lagi dari logistik, masih Indonesia lebih unggul. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kekuatan militer Indonesia masih unggul lah dibanding dengan Maroko. Hubungan Indonesia-Maroko mengacu pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko. Indonesia dan Maroko memiliki kesamaan, lantaran sama-sama negara dengan mayoritas Muslim. Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sedangkan Maroko juga merupakan negara mayoritas Muslim. Maroko memuji Indonesia sebagai negara demokrasi yang kuat, mencatat bahwa kedua negara menghadapi tantangan separatisme dan terorisme yang sama. Hubungan diplomatik terjalin sejak tahun 1960. Indonesia memiliki kedutaan besar di Rabat dan konsulat di Casablanca. Sedangkan Maroko memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara adalah anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Oke, demikianlah perbandingan militer antara Indonesia versus Maroko. Kelihatannya kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat baik ya. Jadi apakah kalian akan dukung Maroko sampai final? Oke, by the way, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Thank you for watching. Sampai jumpa.